pulang dari Semarang, kan Bapak tidur. Udah nyampe rumah, ora tangi-tangi. Ya. Mobil langsung mogok ke Bapak enten inggil kemawon Pak, daleme Kang dorong. Ora Pak Suli wae saya nang jero karo Ibu tak doronge. Saya Teddy Indra Wijaya, pangkat Letnan 1. Saya alumni Akademi Militer tahun 2011. Saya Syarif Muhammad Fitriansyah, pangkat saya Inspektur Polisi tingkat 1. Saya alumni Akpol tahun 2012. Nami kula Suliadi, asli Malang, Jawa Timur. Kami diseleksi dari masing-masing angkatan, darat, laut, udara, polisi. Kemudian saya terpilih mewakili TNI, kemudian Syarif yang dari kepolisian. Gak ada sama sekali Mas, tidak terpikirkan. Mimpi aja tidak pernah. Kalau pas Pampres, pengamanan, kalau kita kegiatan Bapak sehari-hari sehingga Bapak bekerja lancar dan nyaman. Kalau ketemu warga itu menurut saya Bapak istirahat, karena Bapak pasti gembira, ketawa, kemudian salam-salaman itu menurut saya yang buat Bapak istirahat, karena bahagia di situ, bersapa, canda tawa, salaman dengan masyarakat di jalan. Bapak itu orangnya pendengar, apalagi kalau dengan masyarakat. Bapak kalau dengan masyarakat itu benar-benar dengarkan kata per kata, kira-kira butuh apa masyarakat tersebut. Tapi bagi rakyat kecil, rakyat yang sudah jauh datang mungkin 3 kilo, 5 kilo, mereka minta foto dengan presiden, kita fotokan, lalu nanti Bapak ngecek, fotonya jelek, fotonya ngeblur, balikin lagi HP-nya ke saya fotoin lagi, sampai fotonya bagus. Lalu Bapak ucapkan, nih, gimana nih fotonya? Bagus, kata Bapak. Itu rakyat dah senangnya udah luar biasa. Menurut saya itu hal yang kecil tapi luar biasa. Banyak kegiatan yang tak terduga ya. Baru turun dari pesawat yang seharusnya tadi istirahat karena tadi melewati mall, tiba-tiba saya pengen ke situ. Bapak nyampaikan seperti itu, sampai di hotel ke situ. Bapak Presiden memang tinggal di Bogor, dan dari Bogor ke Jakarta itu 1 jam Mas. Bila take off jam 8 otomatis berangkat dari sini jam 7 ataupun sebelumnya. Jadi kalau kunker Bapak tidak hanya di satu kota, satu provinsi. Jadi Bapak itu pernah Mas, paginya itu terbang ke Aceh, setelah ke Aceh itu ke Banjarmasin, setelah itu lanjut Bapak terbang ke Halmahera, Maluku Utara ya. Setelah itu lanjut lagi ke Papua untuk melihat perkembangan Jalan Trans Papua. Jadi selama 5 hari, 1 hari 1 provinsi. Pertama tiba di kota tujuan, ya macam-macam. Bisa dimulai dari pembagian kartu Indonesia Pintar, sertifikat tanah, atau peresmian atau peninjauan. Nanti breaknya saat makan siang. Kemudian biasanya kalau makan siang setelah sholat zuhur, Bapak akan sholat zuhurnya mampir dulu ke masjid terdekat dari pagi sampai malam. Kemudian kelar acara bisa jam 9, jam setengah 10. Pasti saat tiba di hotel itu Bapak tidak serta-merta istirahat, pasti justru itu Bapak memikirkan yang lain. Bukan hanya memikirkan kunker, pikirkan ada kegiatan apa di nasional, kemudian mungkin di internasional ada apa, kemudian ada Bapak telepon sini, telepon menteri ini, telepon pejabat ini. Kalau lagi sendiri ataupun udah selesai kegiatan, nonton YouTube, baca berita, ataupun menggunakan sosmed Bapak, bacain pesan-pesan direct message yang dikirim masyarakat. Itu Bapak baca loh Mas. Jadi kadang-kadang, oh ini apa nih, coba dicek bener nggak keluhannya, ya itu yang kirim tadi itu.
saya dipanggil nama. Pangkat belum tinggi juga, tapi sudah dipanggil nama oleh presiden, itu merupakan hal yang luar biasa bagi saya. Saya diucapin terima kasih Mas. Yakin? Makasih ya. Terima kasih ya. Bagi saya tuh seneng banget gitu kan. Ya, Rahasia Mas. Ini namanya curhat masa saya kasih tahu. Sih, kerja keras. yang pastinya sebagai Presiden Republik Indonesia memimpin 260 juta penduduk gak gampang, tapi beliau juga bisa memberikan contoh sebagai bapak bagi keluarga beliau, ya sebagai family man. Bapak itu banyak Mas idenya. Iya, unpredictable. Bapak Jokowi nggak pernah macam-macam dan lebet mobil, nah, ini mau santai. Karena orang gue lagu-lagu loh Pak, kaset betul Bapak apa? Ya Metallica, Lenengan. Ya, persiapannya roti, kacang godok, terus kacang godok. Pulang dari Semarang, kan Bapak tidur, dan nyampe rumah ora tangi-tangi sama ajudan ini. Wis suwe to Pak, kan ngomah ya sauntawis Pak, tunggal jam enten. Ora gelem gugah. Lah Bapak kadosnya saya sangat tak aku ngoten. Dadi kula kalih ajudan niku senten jero mobil nunggu Bapak wungu bangun tak tangine Pak. Waktu banjir Solo itu kan kula kalih bapak ibu keliling njayotakan lampun mubeng neten dangun-dangun pas badhe munggah tanggul nika mobil langsung mogok ke bapak enten inggil kemawon Pak daleme kang dorong ora Pak Suli wae saya nang jero karo ibu tak doronge ngoten. Mengenai rumah di Tirtoyoso, karena rumah yang di Gilingan, yang pinggir kali itu kena gusur, sehingga mau tidak mau harus cari rumah, ya alhamdulillah dapatnya itu di Tirtoyoso itu. Kalau isi rumahnya, setahu saya hanya ada kulkas sama meja makan satu tok. Televisi hitam putih. Kecil, 24 in gitu. Sewaktu bersama keluarga masih di Tirtoyoso, itu momen yang penting itu diantaranya Pak Joko kuliah juga di situ, lulus masih di situ, dapat istri Mbak Ana itu juga di situ. Kenangan-kenangan tuh banyak untuk yang di Tirtoyoso itu.
berkembangnya waktu karena Pak Jokonya jadi wali kota terus pindah ke Jakarta. Pak Suli waktu itu kontrak nggak tahu di mana, akhirnya dikasih tempat yang layak ya bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah Pak Joko itu sangat mulia sekali. Kula nika selama ngladosi bapaknya mboten nate bukan. Kula nika nggih seneng bapak dados presiden. Nek kula nggih pokoke remen lah, mboten neko-neko. Bapaknya mboten berubah kok kalih kula. Carane bapak kula dhewe nggih mboten ngeten iki urip kula. Bapak Jokowi, kesehatannya dipun jagi Bapak kalih daripun ampun ngantos lali. Semoga panjang umur.